Shalom anak-anak. Hari ini kita mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Di momen-momen kita mau merayakan dan menyambut Natal, mari kita saat ini bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh mengingat bahwa Tuhan Juru Selamat kita telah lahir menjadi penebus kita. Mari bersama kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, yang layak kami puja. Dan kami mau bersama-sama mempersembahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah lahir bagi kami. Amin. Anak-anak, mari kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Mari sekali lagi kita katakan, kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Anak-anak, Tuhan lahir untuk kita, Dia mati menjadi penebus juru selamat kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan yang mau lahir, mati, dan bangkit buat kita semua. Sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukum.
Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terbesar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena Yesuslah ku hidup. Mari mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Losu Ivana. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Hari ini, Losu juga mau cerita tentang persiapan menyambut Natal. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati Tuhan. Tolong kami, buatlah kami siap ya Tuhan. Tolong ampuni dosa kami, tolong layakkan kami, dan berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak kalau misalnya ada orang penting nih ya, datang ke suatu acara, ya jadi ada misalnya aktris terkenal gitu, atau ratu gitu ya, atau presiden gitu, dia datang ke sebuah acara, kemudian dia mau turun dari mobil, kira-kira apa yang dilakukan sama orang-orang untuk menyambut orang penting itu? Ya, biasanya mereka akan menggelar karpet merah. Kemudian mereka akan menyambut orang penting itu. Nah, hari ini Losu mau cerita tentang seseorang yang sudah dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan untuk menyambut seorang yang istimewa. Ya, kalian tahu kan siapa itu? Ada yang ingat cerita minggu lalu? Ya, Yohanes Pembaptis. Kalian tentu ingat, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Bapak Zakaria bertemu dengan seorang malaikat. Nah, kemudian dia diberitahu bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia harus menamai anak itu Yohanes. Namun Bapak Zakaria merasa, wah kami kan sudah tua. Kayaknya kok sepertinya tidak mungkin punya anak ya, gitu. Dia masih mencerna dengan pikirannya secara manusia. Karena dia tidak langsung percaya, maka Tuhan memberikan tanda kepada Bapak Zakaria. Dia menjadi bisu, dia tidak bisa berkata-kata sampai nanti anaknya itu lahir. Nah, kemudian hal itu sungguh terjadi anak-anak. Jadi Ibu Elizabeth, istri dari Bapak Zakaria ini mengandung. Kemudian dia sangat bersukacita karena dia merasa, wah selama ini aku ini dianggap punya aib, tidak bisa punya anak. Sekarang Tuhan sudah menghapus aibku itu, aku boleh mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, setelah genap bulannya untuk Ibu Elizabeth ini melahirkan,
dia melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, tetangganya, saudaranya semuanya ikut senang bersama-sama dengan dia. Kemudian setelah hari ke-8, ya, mereka semua sama-sama datang ke rumahnya Ibu Elizabeth ini ya sama Bapak Zakaria. Mereka mau menyunatkan anak itu. Nah, kemudian mereka bilang, wah, sebaiknya anak ini diberi nama Zakaria ya, seperti nama ayahnya. Tapi Ibu Elizabeth bilang, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Wah, mereka semua bingung. Loh, tidak ada loh sanak saudaramu yang bernama seperti itu gitu. Gimana kalau kita tanya kepada Bapak Zakaria saja gitu. Kemudian mereka bertanya kepada Zakaria. Dan Zakaria yang saat itu masih bisu, meminta batu tulis, kemudian dia menuliskan, namanya adalah Yohanes. Wah, mereka terkaget semuanya. Wah, heran, benar ya ternyata ya Ibu Elizabeth bilang, tidak boleh dinamai Zakaria tapi harus dinamai Yohanes. Wah, anak ini sepertinya spesial ya. Itu sampai dia pun diberi nama itu berbeda dengan saudara-saudaranya, sanak saudaranya. Nah, kemudian setelah itu terlepaslah ini ya lidahnya Bapak Zakaria ini. Dia sudah bisa berkata-kata lagi, dia tidak bisu lagi, dia langsung berkata-kata dan dia memuji Allah karena dia juga sangat bersukacita atas kelahiran anaknya ini. Dia merasa, wah, Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki dan dia punya peran yang istimewa. Ya, Yohanes ini akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes ini akan sebelum Tuhan Yesus datang, dia akan berseru-seru kepada orang-orang untuk bertobat, mengingatkan orang-orang untuk berubah dari kelakuannya yang jahat, untuk mempersiapkan hati akan kedatangan Mesias. Nah, jadi sungguh Bapak Zakaria ini senang sekali. Di masa tuanya dia masih diperbolehkan untuk mempunyai anak, dan anak ini diberikan peran yang istimewa oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kalian, apa yang kalian lakukan untuk mempersiapkan hati kalian untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Nah, biasanya kalau menjelang Natal begini yang heboh itu di mal-mal ya, banyak hiasannya, banyak diskon gitu ya. Ada orang-orang yang suka beli barang-barang dekorasi untuk Natal. Tapi sedih sekali loh melihat bahwa di tengah kemeriahan itu tidak ada Tuhan Yesus sama sekali. Seperti kalau boleh lo bilang Christmas without Christ ya. Ada pohon Natal, ada hiasan yang indah, ada kado-kado, ada diskon, ada baju baru, tapi tidak ada Tuhan Yesus sama sekali. Ya, itu adalah suatu kesenangan yang hampa. Padahal kita ini mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, juru selamat dunia. Dia datang ke dunia ini dari Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas karena dia sayang kepada kita semua. Tuhan sungguh mencintai kita sehingga dia rela jadi manusia yang terbatas untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita boleh diselamatkan. Sungguh senang sekali ya. Lalu mau mengajak kalian mempersiapkan hati. Kalian boleh mengingat kembali apa sebenarnya makna Natal ini. Ya, jadi tidak hanya kemeriahan, tidak hanya acara-acara lampu yang gemerlapan, hiasan-hiasan, tapi kalian boleh mempersiapkan hati untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati kalian, mengingat kembali bahwa kita ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus di Natal ini ya. Supaya kalian juga boleh mengalami sukacita. Tuhan Yesus datang ke dunia karena dia sayang kepada kita, sayang kepada saya, dan sayang kepada kamu. Ya, sampai di sini dulu firman hari ini. Sekarang langsung mau ajak kita semua ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, anak-anak,
sekarang kita mau berdoa penutup dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami juga untuk mempersiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengingat bahwa Natal ini adalah perayaan kelahiran Tuhan. Sungguh suatu sukacita Tuhan boleh datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat sayang kepada kami. Tolong ingatkan kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak terlena dengan hiasan-hiasan, dengan segala dekorasinya. Tapi kami boleh mengingat yang terpenting dalam Natal ini adalah kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ding ding dang, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding ding dang, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Anak-anak, Tuhan Yesus telah lahir buat kita. Mari kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dengan cara memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk kembali beribadah minggu depan dan juga bagikan link video YouTube ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.